Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Jiwa persatuan Indonesia dalam konsep Pancasila merupakan bentuk penyadaran bahwa perbedaan adalah karakter bangsa yang mempersatukan, bukan bentuk ancaman. Kesadaran tersebut harus tertanam bagi warga negara, terutama dalam membangun sikap A. Nasionalisme. B. Cinta tanah air. C. Bela negara. D. Patriotisme. E. Penghargaan perbedaan. Pembahasan. Segala sesuatu yang mengancam keberlangsungan hidup bangsa dan negara harus dicegah. Salah satunya adalah dengan membangun sikap bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup bangsa dan negara yang seutuhnya. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Bela negara. Contoh soal nomor 2. Pancasila berisi anggapan-anggapan dasar yang merupakan kerangka keyakinan yang berfungsi sebagai acuan, pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pemanfaatan hasil-hasil pembangunan nasional, merupakan pengertian dari Pancasila sebagai A. Ideologi bangsa. B. Paradigma pembangunan. C. Falsafah pembangunan. D. Dasar negara. E. Pedoman hidup. Pembahasan. Pancasila sebagai paradigma pembangunan adalah nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif, menjadi kerangka acuan setiap aspek pembangunan nasional di Indonesia. Ini merupakan konsekuensi pengakuan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Paradigma pembangunan. Contoh soal nomor 3. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai fleksibilitas. Salah satunya adalah memiliki nilai dasar. Yang menjadi nilai dasar Pancasila adalah A. Undang-Undang Dasar 1945. B. Proklamasi. C. PP. D. TAP MPR. E. Kebudayaan. Pembahasan. Pancasila sebagai ideologi terbuka mengandung 3 nilai fleksibilitas, yaitu nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praktis. Kebudayaan menjadi nilai dasar Pancasila, sebab dibentuknya Pancasila berdasarkan atas nilai budaya Indonesia itu sendiri. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Kebudayaan. Contoh soal nomor 4. Warga negara Indonesia yang kurang mampu mendapatkan perlindungan kesehatan dari negara berupa program Kartu Indonesia Sehat. Hal ini sesuai dengan penerapan Pancasila, terutama sila ke A. Pertama, B. Kedua, C. Ketiga, D. Keempat, E. Kelima. Pembahasan. Program Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS adalah program negara yang merupakan perwujudan nilai-nilai Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial dalam pemenuhan hak meningkatkan kualitas hidup manusia yang dibangun melalui jaminan sosial di dalamnya terdapat program JKN-KIS. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Ketiga. Contoh soal nomor 5. Pemahaman ateisme dilarang berkembang di Indonesia karena bertentangan dengan Pancasila, terutama sila A. Ketuhanan Yang Maha Esa. B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. C. Persatuan Indonesia. D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan. Ateisme tidak diakui di Indonesia karena seringkali dianggap tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila,
yakni ketuhanan yang Maha Esa. Menurut undang-undang, agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia hanya 6, dan oleh sebab itu dikatakan tidak ada tempat bagi ateisme. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, ketuhanan yang Maha Esa. Contoh soal nomor 6. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang A. Budaya, B. Sosial, C. Ekonomi, D. Politik, E. HAM. Pembahasan. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme. Yang pertama, negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Yang kedua, negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Jadi, jawaban yang tepat adalah A, budaya. Contoh soal nomor 7. Keterkaitan antara hubungan pokok pikiran pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap pembangunan nasional adalah A. Pembangunan nasional didasarkan pada kekuatan spiritual yang luhur. B. Pembangunan nasional harus dilakukan oleh segenap rakyat Indonesia. C. Keberhasilan pembangunan harus didasarkan pada keadilan sosial. D. Mengedepankan musyawarah mufakat dalam perumusan rencana pembangunan nasional. E. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Pembahasan. Pembangunan nasional merupakan serangkaian usaha pembangunan berkelanjutan yang meliputi seluruh kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara untuk mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Hal itu sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Adanya kesadaran bahwa keberhasilan pembangunan nasional dilakukan oleh seluruh warga negara. Contoh soal nomor 8. Sikap berlandaskan nasionalisme di bawah ini yang berpengaruh pada kebijakan fiskal negara adalah A. Membayar pajak tepat pada waktunya. B. Melakukan pekerjaan yang tidak melanggar hukum. C. Membeli produk buatan dalam negeri. D. Menggunakan hak pilih dalam pemilu. E. Memiliki toleransi tinggi terhadap orang yang berbeda keyakinan. Pembahasan. Peran pajak dalam kebijakan fiskal sangat penting, karena sebagaimana diketahui, bahwa pajak merupakan salah satu instrumen kebijakan fiskal. Dengan penetapan pajak dalam jumlah tertentu pada wajib pajak, akan meningkatkan pendapatan pemerintah, sehingga pemerintah menjadi lebih mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Membayar pajak tepat pada waktunya. Contoh soal nomor 9. Berikut ini, yang wajib lapor dalam penerimaan gratifikasi atau pemberian hadiah adalah kecuali A. Pejabat lembaga tinggi negara. B. Pejabat negara lembaga tertinggi. C. Menteri. D. Hakim. E. Jaksa. Pembahasan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pada bab 2, pasal 2 menyebutkan penyelenggara negara yang wajib melaporkan gratifikasi yaitu pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, dan hakim. Jadi, jawaban yang tepat adalah E. Jaksa. Contoh soal nomor 10. Pentingnya keikutsertaan masyarakat
dalam pembuatan kebijakan publik adalah A. Mewujudkan negara hukum. B. Menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. C. Mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti suatu golongan. D. Mengambil kebijakan sesuai kepentingan pimpinan dan perkembangan dunia. E. Masyarakat menjadi objek perubahan, bukan subjek perubahan. Pembahasan. Partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan publik dinilai sangat penting. Partisipasi sendiri dapat dilakukan sejak pemilihan pemimpin daerah, perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap berbagai kebijakan publik yang dibuat pemerintah. Tujuan adanya partisipasi masyarakat sendiri guna menjamin dan memastikan bahwa setiap kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah senantiasa sesuai dengan nilai-nilai luhur Pancasila, negara, serta pro terhadap rakyat. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Menentukan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe